Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Gilang Rosi Wijaya di Perjalanan Hidup. Kembali lagi, saya masih ingin membahas tentang pengalaman saya saat saya menderita penyakit kecemasan berlebihan atau anxiety. Banyak hal yang saya mau bahas sebetulnya sih, cuman kita bikin satu-satu dulu. Saya mau sedikit cerita aja. Dulu waktu saya sakit anxiety ini, ada beberapa hal yang sebenarnya didengar itu lucu ya, tapi memang itulah yang terjadi gitu. Ada cerita ketika itu saya masuk ICU di rumah sakit, tapi hanya 2 jam. Setelah 2 jam saya pulang, disuruh dokternya gitu. Berawal waktu itu jam 3 sore itu rasanya udah gak enak banget badan. Biasalah kayak yang kita alami, kayak sakit-sakit lah, pegel-pegel gitu kan, perasaan gak nyata dan lain sebagainya. Saya tahan aja kan sampai jam 6 sholat maghrib lah. Pas mau ambil wudhu, tiba-tiba kepala nih belakang pundak gitu kayak ada yang nemplok gitu ya, kayak berat banget sampai saya tuh kayak kejang-kejang gitu sih sebetulnya. Wah, langsung panik kan saya. Wah, gak karuan. Di rumah juga ikut pada panik. Akhirnya dibawalah saya ke rumah sakit terdekat lah, yang kebetulan rekam medis saya pun sudah ada di situ bahwa saya punya penyakit anxiety. Soalnya saat itu juga sedang berobat juga dengan psikiater gitu loh, masih sama psikiater tuh masih berobat juga kita, masih dalam pengobatan lah gitu maksudnya. Setelah itu sampai UGD karena keluarga panik dan saya juga panik ya. Dokter tuh langsung, kenapa nih, kenapa gitu kan. Langsung bilang lah, sudah saya begini gitu. Nah, saya memang nih badan nggak bisa nengok gitu loh, body ini, kepala ini nggak bisa nengok gitu loh, nengok kiri nengok kanan tuh nggak bisa. Udahlah, langsung aja saudara saya bilang, ya udah dong, gimana, tanganin dong gitu kan, karena situasi di UGD itu emang lagi rame juga gitu. Ya udah, kan dokternya langsung bilang, ya udah masukin ICU aja, dibilang gitu. Sampailah di ICU. Di ICU langsung saya ditanganin biasa lah, suster ngambil sampel darah gitu kan, diambil lah sampel darah. Terus ibu saya baca ayat-ayat kursi dan lain-lain gitu sambil dibacain ayat-ayat yasin gitu. Di samping kiri kanan saya tuh orang-orang yang sudah tua-tua, yang udah nafasnya aduh gimana ya, ya mungkin nafasnya tuh udah pada ngap-ngapan gitu lah, pakai oksigen gitu. Memang tahu sendiri lah ya kalau ruangan yang ICU tuh seperti apa gitu. Setelah itu dokter datang lagi, kasih tahu gimana, masih dipegang-pegang kan, saya masih nggak bisa ini nengok gitu, masih dok gitu. Ya udah bentar ya, kata dia gitu. Nah, terus suster datang lah, seperti biasa cek darah tuh semuanya aman gitu. Dokter datang, suster datang, aku disuntik lah, nggak tahu lah obat apa yang disuntikan itu. Habis disuntik, tiba-tiba 15 menit kemudian saya muntah nih ceritanya. Muntah-muntah, habis muntah-muntah tiba-tiba kok badan enteng gitu loh, bisa nengok lagi nih, nengok kanan nengok kiri gitu. Saya nggak tahu obat apa yang diberikan dari suster itu di tubuh saya sih. Pada intinya saya udah merasa tenang lagi aja gitu, atau mungkin obat penenang atau apa nggak ngerti ya.
Terus 1 jam kemudian dokter datang, gimana, udah mendingan, udah bisa nengok gitu. Sudah dok, udah mendingan. Ya udah sekarang pulang ya, kan udah mendingan gitu. Udah waktu itu langsung aku pulang. Dan kebetulan pas balik itu kita lewat pintu yang UGD ya, jadi orang-orang yang di UGD yang tadinya ngelihat saya tuh kayak bingung gitu, ini orang sakit apa ya, tadi kayaknya kok parah banget tapi tiba-tiba kok pulangnya jalan kaki biasa kayak orang sehat gitu. Aneh mereka ngeliatnya ke saya tuh kayaknya. Itulah sedikit cerita psikosomatis tuh ya, dalam diri kita tuh bisa bisa kemana aja larinya gitu, bisa ke lambung, bisa ke pikiran, bisa ke mana, sorry, ke kepala, bisa ke kaki, bisa ke badan, bisa ke semuanya di tubuh kita lah intinya. Karena jiwa ini udah gak kuat, jiwa bilang sama fisik, fisik nih saya kasih kamu di kepala, aku udah gak kuat lagi fisik. Fisik ini aku kasih kamu bebanku di kaki mungkin atau di tangan gitu, jiwa bilang gitu. Jadi intinya sih sakit kita ini sakit pikiran kawan-kawan. Jadi kita harus tahu dulu apa sih penyebab kita sakit seperti ini, luka batin apa sih yang membuat kita seperti ini gitu. Jadi sebetulnya memang kita nggak menyadari bahwa kita sebetulnya mempunyai luka batin yang membuat kita seperti ini. Nggak menutup kemungkinan luka-luka di masa lalu yang kalian pendam baru sekarang lah keluarnya gitu. Tapi tetap harus semangat karena bisa kok, bisa normal kembali kok, dan yakin bisa. Saya pernah mengalami situasi yang sangat-sangat terpuruk, mungkin lebih dari kalian, dan alhamdulillah saya bisa bangkit. Dan saya yakin kalian pun bisa, pelan-pelan pasti bisa, pasti bisa kok. Saya yakin pasti bisa, saya yakin banget kalian pasti bisa kok. Jadi nggak usah lagi takut kesana kesini, ayo kita jalanin. Hidup ini memang harus berjuang, karena sebetulnya takut itu adalah ketika kita tidak berada di sana gitu loh. Ketika kita tidak berada di zona takut tersebut. Kalau kita udah ada di zona yang takut tersebut, takutnya itu sudah nggak ada gitu. Kayak contoh, kita takut dengan naik pesawat, setelah kita di pesawat tuh takutnya udah nggak ada, hanya rasa aja. Nanti kalau udah terbiasa, nggak ada takut lagi gitu. Ini takut tuh suatu rasa yang kita belum berada di sana aja gitu. Jadi kalau kita sudah melawan takut itu, hilang sudah. Itu sih. Sudah segini aja dulu mungkin video yang saya bisa share ke kalian. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk bantu dukungan saya, dan kita saling mendoakan semoga selalu sehat. Oke, makasih semuanya dan semangat selalu ya.